Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan presentase hari ini. Perkenalkan, nama saya Jahro yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi materi pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Presentasi ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan moral agama anak usia dini dengan dosen Ibu Jihan Afi Yusrina SPD MPD. Adapun anggota kelompok 3 adalah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Selanjutnya penyampaian materi sesi pertama yaitu pengembangan nilai-nilai agama pada anak usia dini. Saya persilahkan kepada rekan-rekan yang bertugas menyampaikan materi pertama. Pengembangan nilai-nilai keagamaan anak. Pendidikan nilai-nilai keagamaan merupakan fondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaannya. Dan jika hal itu sudah tertanam serta terpatri dalam setiap insan sejak dini, hal ini merupakan awal yang baik bagi pendidik agama anak bangsa untuk menjalani jenjang pendidikan selanjutnya. Bangsa ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan ini merupakan dikehendaki agar menjadi motivasi spiritual bangsa ini dalam rangka melaksanakan sila-sila pertama dan sila berikutnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan yang merupakan kunci dalam membentuk kehidupan manusia ke arah peradaban menjadi suatu yang sangat strategis dalam mencapai tujuan itu semua. Pendidikan agama pada dasarnya adalah membina, melestarikan fitrah agama pada anak yang dibawa sejak lahir, agar tidak luntur menjadi ateis atau bahkan penganut agama selain agama Islam. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan adalah membiasakan anak untuk melaksanakan syariat agama dan menjauhi larangan-larangannya. Proses pendidikan tidak selamanya bisa dipegang orang tua untuk diperlukan bantuan orang lain atau lembaga untuk menangani masalah pendidikan, misalnya sekolah, pesantren, TPA, dan jenis pendidikan lainnya untuk mengajarkan ilmu dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengembangan secara etimologi berasal dari kata kembang yang berarti menjadi tambah sempurna, tentang pribadi, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Pengembangan berarti proses. Cara pembuatan berasal dari kata menanam, berarti menaburkan paham, ajaran, dan sebagainya. Kemudian mendapat tambahan pean, sehingga berarti perihal. Cara-cara ataupun upaya menanamkan atau menaburkan satu paham atau ajaran kepada objek-objek
bermanfaat bagi umat manusia menurut tinjauan keagamaan. Dengan kata lain, sejalan dengan pandangan ajaran agama. Dalam hal ini adalah agama Islam yang meliputi nilai-nilai keimanan, ibadah dan akhlak. Pengembangan nilai-nilai keagamaan yang dimaksud di sini adalah proses pengembangan nilai-nilai agama Islam yang meliputi keimanan, ibadah dan akhlak pada anak yang dilakukan dengan sadar, terencana dan tanggung jawab. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi sesi pertama. Sekarang langsung saja kita lanjut dengan presentasi materi sesi yang kedua, yaitu pembelajaran tata cara beribadah untuk anak usia dini yang akan disampaikan oleh rekan-rekan yang bertugas sebagai sesi yang kedua. Penerapan pembelajaran tata cara beribadah pada anak usia dini. Pembelajaran hukum ibadah bagi kaum muslimin mulai dilakukan ketika usia balik dengan mengajarkan proses habituasi atau pembiasaan pelaksanaan hukum-hukum badan sejak usia dini. Untuk anak-anak usia dini, tujuan utama pembelajaran ibadah bagi mereka adalah proses pengenalan dan pembiasaan awal. Dalam hal ini, kita tidak boleh memaksa dan menekan mereka. Memberikan ancaman selama proses belajar berlangsung juga bukan sesuatu hal yang dianjurkan. Mengajarkan ibadah pada anak usia dini dan taman kanak-kanak harus menggunakan metode-metode yang kreatif dan menyenangkan agar tujuan proses pembelajaran tercapai dengan baik. Untuk itu, kita haruslah memiliki sifat-sifat asasi sebagai berikut: ikhlas, takwa, berilmu, santun, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Metodologi pendidikan ibadah pada anak usia dini. Pendidikan ibadah pada anak-anak usia dini harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, menyenangkan dan tanpa unsur paksaan. Beberapa metode yang bisa diterapkan dalam proses pendidikan ibadah pada anak usia dini adalah pendidikan dengan keteladanan. Metode ini paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk moral, spiritual, dan kehidupan sosial anak. Pendidikan dengan kebiasaan. Anak-anak diciptakan dengan fitrah, tauhid murni, agama yang lurus, dan iman kepada Allah. Pendidikan dengan nasihat. Nasihat yang baik dengan tutur kata yang lemah lembut dapat menyadarkan anak-anak tentang hakikat sesuatu dan mendorongnya untuk memiliki budi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, dan teguh pada prinsip-prinsip Islam. Pendidikan dengan memberikan perhatian. Kita haruslah mencurahkan, memperhatikan, dan senantiasa mengikuti perkembangan setiap anak di sekitar kita. Kita juga harus mengetahui latar belakang kehidupan anak, sehingga bisa memahami dan bersikap bijaksana dalam menghadapi mereka. Yang terakhir, pendidikan dengan pujian. Jangan lupa untuk memberikan pujian dengan tulus. Jika anak-anak mampu mengerjakan hal-hal baik seperti yang kita teladankan, hal ini penting untuk menumbuhkan motivasi dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Pada anak-anak usia dini, proses pembiasaan akan dilakukan secara konsisten. Hal ini penting untuk melatih kedisiplinan pada mereka. Kita harus memiliki perencanaan yang matang mengenai hal-hal apa saja yang akan diberikan kepada anak-anak selama jangka waktu tertentu. Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pembentukan moral dan karakter anak. Yang harus diingat adalah bahwa dalam mengerjakan nilai-nilai kebaikan kepada anak, haruslah menggunakan kata-kata yang baik untuk mendorong mereka mengerjakan perintah-perintah Allah dengan senang hati. Kita dapat menggunakan metode pengenalan berbagai konsep dengan cara yang menyenangkan hati seperti bernyanyi, bersyair, atau bercerita. Bisa juga dengan menggunakan aneka permainan yang menarik hati anak-anak. Adapun cara mengerjakan anak beribadah sejak dini yaitu dengan menanamkan pengetahuan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua perlu untuk memberikan pemahaman mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada anak. Hal ini penting dilakukan sebelum anak belajar sholat. Tanpa memberikan pemahaman mengenai Sang Pencipta, maka ibadah sholat yang dilakukan anak hanyalah sebagai rutinitas saja.
Untuk memulainya, orang tua bisa memerintahkan kebaikan Allah SWT sebagai Sang Pencipta. Tanamkan kepada si kecil agar memiliki kecintaan pada Allah di hatinya. Menanamkan pentingnya beribadah. Setelah orang tua memberikan pemahaman mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada anak, maka bisa memberikan penjelasan mengenai ibadah sholat. Kita bisa mulai dengan menjelaskan tentang pentingnya sholat dan juga mengajarkan tentang konsekuensi yang didapat jika kita meninggalkan sholat. Kita bisa menjelaskan hal tersebut pada anak dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Berikan penjelasan seperti perlahan dan lembut. Adapun cara mengerjakan ibadah pada anak selanjutnya yaitu jadilah contoh yang baik. Selain memberikan pemahaman mengenai pentingnya beribadah pada Allah, orang tua juga harus memberikan contoh yang baik bagi anak. Misalnya dengan melakukan ibadah sholat 5 waktu bagi muslim. Saat anak melihat contoh secara langsung dari orang tua, maka secara perlahan anak juga akan mengikuti ibadah tersebut. Berikan ruang agar anak dewasa beribadah. Agar ibadah yang dilakukan bisa ditanamkan dengan baik, maka tak ada salahnya bagi orang tua untuk memiliki ruangan khusus sebagai tempat untuk mengerjakan tentang ibadah. Ini akan menjadi anak-anak secara tidak langsung akan belajar memahami arti pentingnya ibadah sholat. Lakukanlah sholat berjamaah. Anak juga sangat senang untuk meniru berbagai hal yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, ini bisa menjadikan kesempatan bagi orang tua untuk mengajak melakukan sholat berjamaah di rumah. Sesekali juga anak perlu diajak ke masjid untuk sholat berjamaah. Namun pastikan terlebih dahulu bahwa nanti ketika anak dibawa ke masjid sebisa mungkin untuk tidak mengganggu yang lain. Buatlah jadwal agar konsisten beribadah. Seringkali anak-anak merasa bosan dan malas untuk melakukan ibadah rutin. Orang tua hanya perlu mengingatkan agar anak-anak bisa disiplin ketika menjalankan ibadah. Agar anak-anak bisa disiplin dalam beribadah, maka sebagai orang tua bisa memberikan jadwal sholat dalam bentuk visual agar anak lebih tertarik dan bersemangat. Dalam membuat jadwal sebaiknya selalu melibatkan anak. Hal ini sangat penting agar anak merasa bertanggung jawab terhadap jadwal yang sudah dibuatnya sendiri. Menggunakan cara yang paling tegas. Saat anak memasuki usia 10 tahun, maka orang tua dapat memberikan cara yang tegas berupa sebuah hukuman. Hal ini juga sudah sesuai dengan kondisi psikologis anak. Karena di usia 10 tahun, anak biasanya sudah memahami dan mengenal. Selain itu juga sudah bisa membedakan hal yang benar dan hal yang salah. Tetapi sebagai orang tua juga perlu memahami tentang proses yang dilalui ketika harus mengajarkan anak untuk beribadah. Karena tidak bisa instan dan jadi orang tua harus bisa bersabar. Dan ketika anak berbuat salah, orang tua juga bisa menegur sehingga dalam mengajarkan ibadah bisa lebih maksimal dan rutin. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman semua. Dan saya sebagai moderator banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.